السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ayat yang ke-235. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum 'alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa." Kata Allah, tidak mengapa atas kalian fima arradtum, pada apa-apa yang kalian isyaratkan dari lamaran kepada wanita-wanita tersebut. Yang dimaksud tersebut pada ayat sebelumnya, atau kalian sembunyikan dalam hati-hati kalian. Sudah dibaca sedikit kemarin bahwa yang dibolehkan adalah ta'rid, arradtum, bukan tasrih. Dicontohkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, disebutkan ta'rid adalah seperti kalimat qala inni uridu tazwij walau wadidtu an yuyassir li imra'atan salihah. Aku itu mau nikah, semoga Allah pilihkan untukku wanita yang salihah. Ini ta'rid. Wanita tadi yang di masa iddah, tetapi ingat, yang boleh diberi isyarat-isyarat seperti ini hanya dua. Siapa? Yang ditinggal mati dan yang sudah talak bain, yang sudah tidak mungkin suaminya kembali. Baik. Yang pertama tidak mungkin karena sudah mati, sudah meninggal rahimahullah. Yang kedua tidak mungkin karena sudah 3 kali. Maka tidak boleh dia kembali kepada istrinya sampai nikah suami lain. Baik. Maka dua inilah yang boleh, kata Allah, la junaha, tidak mengapa untuk engkau memberikan isyarat-isyarat.
Maka mengatakan kepada wanita yang di masa iddah ini karena ditinggal wafat dengan kalimat, sesungguhnya aku mau nikah, mudah-mudahan Allah pilihkan untuk wanita yang cocok. Titik. Mungkin wanita tadi merasa, jangan-jangan maksudnya mau minta saya nanti. Itu memang tujuannya. Memang itu tujuannya. Tapi itu tidak sharih. Itu tidak sharih. Lantas bagaimana yang sharih? Yang sharih adalah mengatakan kepada wanita tersebut, engkau nanti jangan nikah kecuali aku. Jangan nikah kecuali sama aku. Aku akan nikahi kamu nanti setelah kamu. Ini tidak boleh. Itu nggak boleh. Tetapi kalimat seperti tadi, sesungguhnya aku mau nikah. Mudah-mudahan Allah berikan padaku wanita yang cocok. Titik. Belum mengatakan kamu, belum. Dicontohkan pula yang kedua di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah ucapan seseorang kepada wanita di masa iddah tadi, aku ingin nikah dalam keadaan belum memiliki calon yang cocok. Gimana kalau nanti engkau berikan pendapat-pendapat padaku? Aku ingin bermusyawarah. Ini juga isyarat. Tentunya wanita tadi akan berharap, iya, tapi tidak sharih. Atau yang ketiga adalah kalimat yang sudah kita contohkan kemarin. Nanti kalau selesai masa iddahnya, beritahu aku. Aku punya calon untukmu. Atau nanti kalau masa iddah selesai, beritahu aku. Walaupun mungkin arahnya kepada nikah, tapi belum tahu siapa. Iya kan? Belum tahu siapa yang akan menikahi. Aku punya calon, atau aku akan bicara dengan kamu nanti. Ini barakallahu fikum adalah kalimat-kalimat yang disebut dengan ta'rid. Adapun tuwa'iduhunna sirran la yajuz. Kata Allah, la tuwa'iduhunna sirran, dan jangan engkau mengadakan perjanjian rahasia. Bisik-bisik, telepon, SMS, janji nanti kalau engkau selesai masa iddahnya jangan menikah kecuali sama aku. Ingat itu perjanjian kita ila akhir. Fa hadza la yajuz. Yang demikian tidak boleh. Maka dikatakan di sini efek sampingnya atau efek jeleknya kalau sharih, maka makna berkabungnya akan hilang, berganti jadi makna bukan makna berkabung, makna gembira. Saya sudah dapat ganti suami saya. Nah, maka dikatakan qada li haqqi zawjihal awwal, akan menghilangkan hak suami yang pertama, yang mati, yang meninggal. Qala wa amma ta'rid, maka kalau ta'rid tidak mengapa, karena masih ada kemungkinan-kemungkinan dan tidak sharih. Fa huwa jaizun lil ba'in, maka ini boleh bagi wanita dicerai dengan talak 3. Ka'an yaqula laha, seperti berkata, inni uridu tazwij wa inni uhibbu an tushawirini inda inqidha'i iddatik. Aku ingin menikah dan aku ingin agar engkau memberikan saran-saran kepadaku nanti setelah nikah. Memberikan saran siapa yang cocok untukku. Ini isyarat bahwa dia akan menikahi wanita tersebut setelah selesai masa iddah. Wa nahu dzalik, dan yang sejenisnya. Fa hadza jaizun, yang demikian boleh. Li'annahu laysa bimanzilati sharih, karena itu tidak termasuk tasrih. Wa fi nufusi da'in qawin ilai, dan di dalam jiwa kita atau dalam jiwa orang tersebut pasti ada keinginan yang sangat atau dorongan yang kuat, tetapi jangan ditampakkan. Selama itu masih ada dalam hatimu, saya ingin nikahi dia, tekad kuat
dorongan yang kuat dalam hati, saya akan nikahi setelah selesai. Dalam hatimu. Jangan sampaikan pada wanita tadi. Kecuali isyarat-isyarat saja. Dan ini yang Allah katakan dengan kalimat au aknantum fi anfusikum. Au aknantum fi anfusikum. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya au admartum fi anfusikum, atau apa yang kamu sembunyikan dalam hati-hati kalian. Itu tidak mengapa. Ya, ini disembunyikan dalam hati kehendak, keinginan untuk melamar nanti kalau selesai masa iddah. Itu dalam hatimu, enggak apa-apa. Kalau masih dalam hati, jangan disampaikan pada wanita tadi secara sharih. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di, wa kadza idmarul insan fi nafsihi. Demikian pula tidak mengapa adanya idmar yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Ayatazawwaj man hiya fi iddatiha, untuk menikahi wanita yang masih dalam masa iddah tadi nanti. Ini tidak mengapa. Yani idzan qadat, kalau sudah selesai masa iddahnya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, au aknantun fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahun. Allah tahu bahwa kalian akan ingat dia atau akan selalu mengingatnya. Tapi ya sabar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari. Selesai 4 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. Jangan terburu-buru. 2 bulan sudah gelisah. Bulan ketiga sudah telepon. Sudah nyampaikan hajatnya. Saya pokoknya harus nikah sama kamu. Ini hukum, ini syariat. Jangan dilanggar. Ikhwani fillah azakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di. Hada tafsil kulluh fi muqaddimatil 'aqd. Rincian-rincian tadi semua pada masalah lamaran, muqaddimah dari nikah. Sudah tidak boleh. Kalau sharih, kalau terang-terangan. Apalagi nikahnya, kan begitu. Apalagi mengadakan akad. Oleh karena itu ayatnya berlanjut. Hatta yablughal kitab. Dikatakan wa amma 'aqdun nikah fala yahil. Adapun akad nikah maka tidak boleh. Kata Allah, wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Jangan mengikat ikatan pernikahan. Hatta yablughal kitabu ajalah, sampai catatan iddahnya selesai. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian. Hati-hatilah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Maknanya Allah tahu apa yang di hati kalian. Fanwu al-khair wa la tanwu asy-syarr. Maka niatkanlah niat-niat baik dan jangan niatkan niat-niat jelek. Karena niat dalam hati Allah sudah tahu. Khaufan min iqabihi wa raja'a thawabih, karena mengharapkan pahala dari Allah dan karena takut kepada balasannya. Rencanakan rencana yang baik, niatkan niat-niat yang baik, dan jangan merencanakan rencana jelek dan jangan meniatkan niatnya jelek. Allah tahu apa isi hatimu. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim, atau ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun. Yani apa yang terjadi dari kalian kesalahan-kesalahan, kemudian kalian minta ampun, Allah akan ampuni. Halim, lembut, penyayang, di mana Allah tidak langsung menimpakan balasannya kepada ahli maksiat. Ditunggu oleh Allah sampai mau bertobat. Ini sayangnya Allah
Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Tidak mengapa kalau kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum disentuh dan sebelum diberikan maharnya. Tidak mengapa. Wa matti'uhunna, tetapi berikan mut'ah. Mut'ah di sini maknanya adalah pesangon, mut'atut talaq. Pemberian untuk menyenangkan. Wa matti'uhunna, berikan mut'atut talaq bagi yang musih sekadarnya, bagi yang muqtir sekadarnya. Artinya bagi yang luas rezekinya, orang kaya, ya berikan sepantasnya. Bagi orang yang miskin, berikan semampunya. Jangan orang miskin memaksa-maksakan diri memberikan dengan apa yang dia tidak mampu. Atau orang kaya memberikan seperti pemberian orang miskin, bakhil. Jangan. Berikan sewajarnya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, makna ayat ini, laisa alaikum ya ma'syaral azwaj, tidak mengapa bagi kalian wahai para suami, tidak dosa kalian menceraikan para wanita sebelum disentuh. Sebelum disentuh, kata para ulama, sebelum jima. Sebelum jima. Tetapi karena jima tidak bisa diketahui oleh orang luar, maka istilah mereka dukhul, sebelum dia masuk dalam kamar berdua. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Yang kedua, sebelum fardil mahr, sebelum diberikan maharnya. Wa in kana fi dzalika kasrun laha, walaupun tentunya perceraian ini akan membuat kasr, membuat kesedihan bagi si wanita tadi. Sudah berharap dengan sekian harapan, tiba-tiba diceraikan. Masuk ke kamarnya, melihat sesuatu yang dia tidak sukai, kemudian mengatakan, sudah, kita lepas saja, kita enggak jadi nikah, dan kamu saya ceraikan kembali. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka tentunya walaupun secara hukum boleh menceraikan istri sebelum disentuh, karena ada sesuatu misalnya, fa innahu yanjabir bil mut'ah, tetapi kesedihannya akan tersembuhkan dengan apa? Dengan mut'ah, mut'atut talaq, diberikan pemberian-pemberian. Udah, apa yang ada padamu atau apa yang aku pegang ini untuk kamu, saya ceraikan kamu. Sehingga dia walaupun dicerai senang mendapatkan emas di tangannya. Fa'alaikum an tumatti'uhunna, maka hendaklah kalian wahai para suami yang menceraikan istrinya sebelum disentuh, sebelum diberi mahar, berikan pada mereka mut'ah. Ai bi an tu'tuhunna syai'an minal mal, berikan padanya sedikit harta, jubran li khawatirihinna, untuk meredakan perasaannya, untuk menyembuhkan perasaan sedihnya. Alal musi' qadaruhu, al musi' orang yang kaya. Orang yang kaya berikan sewajarnya, sesuai seperti orang yang kaya. Walal muqtiri qadaruhu, kalau orang yang pas-pasan ya sekadarnya juga. Wa hadza yarji' ila al-'urfi, maka demikian kembali kepada 'urf.
Wa annahu yakhtalif bi ikhtilafil ahwali. Karena kembali kepada urf, maka kembali kepada keumuman masyarakat, wajarnya seberapa dikasih. Sebagian masyarakat menganggap kalau diberikan kurang dari sekian, dianggap itu mengejek, kurang ajar. Apa ini? Itu uruf namanya. Kalau sekian wajar, lebih dari sekian mereka menganggapnya bahwa itu karam, kebaikan orang tersebut. Walihada qal, oleh karena itu Allah katakan mata'an bil ma'ruf, sesuai dengan apa yang ma'ruf, yang sudah dikenal masyarakat secara umum seberapa. Fahadha haqqun wajibun, dan ini hak yang wajib diberikan oleh bekas suami atau suami yang menceraikan istrinya sebelum disentuh, sebelum diberi mahar. Laisa lahum an yabkhasuhun, maka hendaklah orang-orang muhsinin jangan bakhil. Fakama tasabbabu litashawwufihinna washtiyaqihinna wa ta'alluqi qulubihinna, dan sebagaimana engkau telah menyebabkan dia berkeinginan dengan kalimat aku nikahi, atau dengan kalimat aku nikahkan engkau dengannya, qabiltu, aku terima, itu kan memberikan harapan kepada wanita tadi, tasyawuf, washtiyaq, kerinduan bagi wanita tadi, wa ta'alluq qulubihim, hatinya berkait, saya akan jadi seorang istri, saya akan begini, saya akan begitu. Thumma lam yu'tuhunna ma raghibna fi, tetapi kemudian kamu enggak kasih, setelah itu enggak jadi, saya ceraikan lagi kamu. Fa'alaihim fi muqabalati dzalikal mut'ah, maka hendaklah suami yang menceraikan tadi mengganti perasaan kecewa dia, kesedihan dia dengan pemberian. Inilah keadilan agama Allah Subhanahu wa taala. Falillahi ma ahsana hadzal hukmul ilahi, sungguh betapa bagusnya hukum Allah ini. Wa adalluhu ala hikmatin syari'ah wa rahmatih, dan sungguh adal ala hikmati syari'ihi wa rahmatihi, sangat menunjukkan pembuat syariat ini sangat hikmah, dan pembuat syariat ini sangat rahmat, sangat kasih sayang. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, maka siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin, orang yang beriman. Fahadha hukmul mutallaqat qabla al-masis, ini hukum wanita yang dicerai sebelum disentuh dan sebelum ditentukan maharnya. Tsumma dzakara hukmal mafrudi lahun, kemudian ayat berikutnya tentang yang dicerai sebelum disentuh juga, tetapi sudah diberi mahar atau sudah ditentukan maharnya, walaupun belum diberikan sudah ditentukan. Karena kadang-kadang maharnya antar wanita dengan suaminya saja, saya minta sekian dan sekian, sehingga kadang-kadang dalam keadaan belum ditentukan. Itu yang pertama tadi, kasih pesangon. Sekarang kalau sudah ditentukan, kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Kalau kalian ceraikan para wanita tadi sebelum kalian sentuh, tetapi sudah kalian tentukan maharnya, maka berikan separuh maharnya. Kalau maharnya 100 juta, maka berikan 50 juta. Kalau maharnya 2 juta, berikan 1 juta. Kalau maharnya 10.000, berikan 5.000 rupiah. Sebaik-baik wanita adalah yang paling kecil maharnya. Sehingga ada mereka yang demikian, wanita-wanita yang salihah menyatakan maharnya 10.000 atau 100.000, maka separuhnya. Kata Allah, fanisfu ma faradtum illa an ya'funa
aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali kalau wanita tadi memaafkan atau sang laki-laki tadi memaafkan. Maksudnya sudah ambil saja maharnya untukmu. Ya sudah. Berarti dia mendapatkan 100%. Misalnya maharnya dalam bentuk cincin berlian. Mau dipotong atau mau urus berapa nilainya dan sebagainya, kelamaan, udah ambil semua buatmu. Itu kata Allah, tidak mengapa kalau sang suami merelakannya, ambil semua. Atau sebaliknya, wanita tadi menyatakan enggak, ambil saja untukmu, saya rela, enggak usah mahar-maharan kalau memang tidak jadi. Itu pun tidak mengapa. Sehingga ya'funa, nunnya nun niswah. Jadi para wanita. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, laki-laki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'fu aqrabu littaqwa, dan kalau engkau memaafkannya itu lebih baik. Kepada siapa? Kepada sang suami dong. Karena tadi yang pertama dalam keadaan belum ditentukan fardhu, apa anjurannya? Memberikan mut'ah untuk menggembirakan dia yang sedang kecewa, yang sedang sedih. Kasih untuk jabr lil qulub, menyembuhkan kesedihan hatinya. Demikian pula yang kedua, sudah tentukan maharnya, diambil lagi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ima kasih setengah haknya, atau kalau engkau mau lebih baik lagi, berikan semuanya, ambil semua untuk maharnya tidak saya ambil kembali, ambil semua. Fahada khairun wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kata Allah, kalau engkau atau kalian para suami memberikannya, memaafkannya, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan melupakan keutamaan sesama kalian. Jangan melupakan kebaikan satu sama lain. Biasanya kalau sudah cerai, sudah nggak ada kebaikannya sedikit pun. Orang yang paling jelek adalah dia. Allah katakan jangan. La tansawul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Syekh Sa'di menyatakan di sini, ai idza talaqtumun nisa qabla al-masis, kalau engkau menceraikan wanita sebelum disentuh, wa ba'da fardil mahr, dan setelah ditentukan maharnya, maka bagi mutallaqat berhak mendapatkan mahar tersebut. Bagi wanita yang dicerai berhak mendapatkan mahar al-mafrud, nisfahu, haknya separuhnya. Walakum nisfu, sedangkan engkau sang suami mendapatkan setengahnya. Karena belum disentuh. Adapun kalau sudah disentuh, itu talak biasa, talak yang umum seperti biasanya, tidak ada hak untuk mengambil mahar kembali. Hadza huwal wajib. Malam yadkhulhu 'afwu wa musamahah. Jadi hukum asalnya separuh dari mahar. Sebelum terjadi saling mengalah, musamahah. Bi an ta'fu 'an nisfiha li zawjiha. Misalnya sang wanita yang dicerai memberikan haknya untuk bekas suaminya, sudah ambil saja semua. Idza kana yasihu 'afwaha, kalau sah maafnya. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau sang suami yang di tangannya akad nikah. Dan ini yang lebih sahih dari pendapat para mufassirin. Karena sebagian berpendapat bahwa biyadihi 'uqdatun nikah adalah wali. Karena wali yang menikahkan, maka wali biyadihi 'uqdatun nikah, di tangannya lah akad nikah. Dari sisi di tangannya lah akad nikah, bisa jadi yang menikahkan adalah bapak dari wanita tadi. Tetapi dari sisi lain, kata Syekh Sa'di, enggak ada kaitannya dengan masalah mahar.
Mahar ini antara sang suami dengan istri. Ketika cerai, sebelum disentuh, maka hak suami setengah, hak istri setengah. Adapun walinya gak ada kaitannya sama sekali. Istrinya menerima, walinya kasihkan saja, gak perlu. Ada hak. Maka yang sahih, aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, adalah sang suami. Karena di tangan suami itulah akad nikah. Suami menyatakan qabiltu, jadi. Kalau suami tidak menyatakan qabiltu, tidak jadi. Iya kan? Bapaknya menyatakan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sekian-sekian, halal. Kalau suaminya nggak mengatakan aku terima, tidak jadi. Kalau dia katakan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madkur, maka sah. Akad. Berarti siapa yang di tangannya penentuan sah atau tidak sah akad nikah? Laki-laki. Suami tadi. Maka itu yang dimaksud. Wa huwa az-zawj 'ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Li'annahu alladhi biyadihi halla aqdatuhu. Karena di tangannya lah sah atau tidak sah akad nikah. Wali'anna al-wali la yasihu an ya'fuwa amma wajaba lil mar'ah, dan karena wali nikah tidak punya hak, tidak sah untuk menyatakan saya maafkan kamu, udah ambil saja maharnya, saya ikhlaskan buat kamu. Gak ada. Ini urusan wanita tadi, yang sedih wanita tadi. Maka wanita tadi yang mau menerima atau menolak, memaafkan atau tidak memaafkan. Thumma raghiba fil 'afw. Kemudian Allah raghaba fil 'afw. Allah dukung kalau mau memaafkan. Anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau engkau memaafkan, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa anna man 'afa kana aqrabu littaqwa, bahwa kalau memaafkan maka dekat kepada ketakwaan. Likaunihi ihsanan mujiban lisyarhi sadr, karena itu adalah kebaikan yang akan melapangkan dada. Wa likaunil insan la yanbaghi an yumahhil nafsahu minal ihsan wal ma'ruf, dan karena seorang manusia tidak semestinya menunda-nunda kebaikan. Wa yansal fadl alladhi huwa a'la darajatil muamalah, dan juga jangan melupakan keutamaan, kebaikan dari dua belah pihak, yang itu merupakan a'la darajatil muamalah, yang merupakan setinggi-tinggi derajat muamalah. Lianna muamalatan nas fima bainahum ala darajatain, karena muamalah manusia itu di kalangan mereka atau di antara mereka ada dua derajat. Imma adlun wa insafun wajib, wa huwa akhdul wajib wa i'ta'ul wajib, wa imma fadl wa ihsan. Hubungan manusia dengan manusia dalam masalah apapun, dalam hablum minan nas, ada dua tingkatan. Tingkatan pertama, kewajiban dan kewajiban. Al-ihsan, kebaikan-kebaikan. Adil wal insaf, keadilan yang wajib. Nih barangnya, berikan bayarannya. Kamu berikan bayarannya sesuai dengan harganya. Kamu berikan barangnya sesuai dengan permintaannya. Wajib atau enggak wajib? Penjual wajib memberikan barangnya dengan baik, tidak menipu, tidak mencurangi dan sebagainya. Pembeli wajib memberikan bayarannya dengan sempurna pula. Selesai. Ini tahap yang bawah, artinya yang pas. Kewajiban standar. Kewajiban standar. Tetapi ada derajat yang kedua, yaitu fadl wa ihsan. Fadl itu lebih. Udah, ini uangnya.
Loh ini lebih, tidak apa-apa kelebihannya buat kamu. Ini apa? Fadl. Ya. Dibeli barangnya dapat 5, dikasih 6. Ya. Loh kok 6? Ya. Saya beri tambahan buat kamu. Ada fadl wa ihsan. Ya. Kewajibannya dia berikan 5, tetapi dia lebihkan. Ya. Tidak apa-apa lebih sedikit. Ya. Ini azakumullah, yang ini lebih baik daripada yang tadi. Kewajiban standar, berikan kewajibannya, bayarkan kewajibannya, selesai. Tetapi sesuatu yang merupakan lebih dari itu adalah fadl wa ihsan. Maka kewajibannya bagi mereka yang cerai sebelum disentuh, sudah ditentukan maharnya sekian, maka berikan separuhnya. Ini keadilan standar. Berikan separuhnya. Kalau mau saling mengalah itu bagus. Itu fadl wa ihsan. Sudahlah, ambil untukmu semua. Bagus. Aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Maka kata Syekh Sa'di, muamalah di antara manusia ala darajataini. Yang pertama, adlun wa insafun wajib. Adlun wa insaf yang wajib. Ini kewajiban standar dalam keadilan. Wa huwa akhdul wajib wa i'ta'ul wajib. Memberikan yang wajib, menerima yang wajib. Sedangkan yang kedua, fadl wa ihsan. Apa itu fadl wa ihsan? Huwa i'ta'u ma laysa biwajibin wa tasamuhin fil huquq. Memberikan sesuatu yang bukan kewajiban. Kewajibannya sudah diberikan, ditambah. Ini ihsan. Apakah kamu akan mengembalikan maharmu? Ya Rasulullah, akan aku kembalikan dan akan aku tambah. Kata seorang wanita. Padahal kebun maharnya. Aku akan kembalikan kebunnya dan aku tambah. Itu bagus. Wal ghad mimma fin nafs, dan juga menahan apa yang ada pada dirinya dan melupakan kesalahannya. Udah enggak apa-apa. Ini juga fadl wa ihsan. Pecah berarti membeli. Wah, itu sudah peraturan umum itu. Di warung-warung, toko-toko, di mal-mal. Pecah berarti bayar, membeli. Tetapi itu standar umum. Kalau engkau pecah, memang alaika talaf. Karena engkau mentalaf atau menghilangkan sesuatu, maka engkau harus membayarnya. Itu ada dalam syariat. Tetapi wa anta'fu aqrabu littaqwa. Udah enggak apa-apa. Penjualnya memaafkan. Enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Labas, masih syar. Ini khulunina azakumullah, fadl wa ihsan. Haknya ada, tetapi dia berikan haknya dan dia maafkan. Idal afu. Fala yanbaghi lil insani an yansa hadhihi darajah. Maka kebaikan ini jangan dilupakan. Walau fi ba'dil awqat, walaupun dalam beberapa waktu, dalam beberapa saat. Wa khususan liman bainaka wa bainahu muamalatan atau mukhalatatan. Khususnya bagi mereka yang memiliki muamalah yang panjang, yang terus menerus. Muamalah yang panjang, terus menerus. Guru dengan muridnya, murid dengan gurunya. Sebagaimana suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Bainahu atau bainahuma muamalah wa mukhalatah. Fa inna Allah majazal muhsinin, mujazil muhsinina bil fadli wal karam. Allah akan balas orang-orang yang baik dengan kebaikan. Allah akan balas para muhsinin, orang-orang yang baik dengan kebaikan-kebaikan. Walihada qala, oleh karena Allah berfirman, innallaha bima ta'maluna basir. Ingat, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Tentunya pengetahuan Allah atas apa yang kalian lakukan ada konsekuensinya. Kalau Allah tahu apa yang kalian lakukan, pasti Allah akan hitung, Allah akan balas, Allah akan berikan yang baik dengan kebaikan, yang jelek dengan kejelekan. Ini khonirina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan dua jenis talak sebelum disentuh. Yang pertama sudah ditentukan maharnya, yang kedua belum ditentukan maharnya.
Kalau belum tentukan maharnya, maka berikan pesangon atau mut'atut talaq. Dijabril qulub. Kalau ternyata sudah, maka berikan separuhnya. Atau kalau kamu mau memaafkan dia, berikan seluruhnya. Atau kalau wanitanya ingin memaafkan bekas suaminya, ambil. Saya tidak membutuhkannya. Ini barakallahu fikum. Tetapi standarnya, hukumnya adalah separuh dari mahar. Adapun kalau sudah disentuh, maka tidak bicara mahar separuh atau seluruhnya, karena sudah tidak lagi dibahas. Itu sudah haknya istri 100% setelah disentuh, artinya setelah jima. Maka itu haknya mereka. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik.